Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Ya, seperti biasa diganggu Besti berisik. Sini kita ingin membuat sebuah ini kenapa ya? Guys, bagus nggak sih kalau pakai ini? Ya udah pakai aja. Di sini kita akan membuat sebuah mengerjakan tugas. Yang mana ini kita harus membuat fitur ADD kita buat fitur di website untuk menampilkan data yang ada di dalam database. So langsung aja kita ke tutorialnya. Make sure kalian teman-teman harus punya XAMPP ya guys ya. Download aja kalau nggak punya. Nah setelah download langsung aja tuh jalanin. Start di sini kan tadinya stop nih kan gini. Start, habis itu setelah itu teman-teman semuanya bisa langsung buka manager filenya, kemudian ke arah disk lokal C nya. Kemudian teman-teman di sini saya install XAMPP nya di disk lokal C ya. Jika teman-teman installnya di tempat yang lebih spesifik, teman-teman bisa buka XAMPP nya, kemudian ke htdocs. Nah, di sini htdocs ini fungsinya untuk menampilkan ini ya, compiler dari PHP ya. Jadi kita menggunakan XAMPP untuk mengcompile atau mengcompile PHP kita. Jadi nanti kita di sini buat file baru dulu. Bukan ini, kita buat file baru. Nah, sini kita namakan get database ya. Get database aja lah. Nah, di sini pertama harus kita lakukan adalah kita open with code dulu ya. Teman-teman harus punya text editornya dulu, open Visual Studio Code. Nah, setelah teman-teman install dan buka Visual Studio Code di halaman ini, di page get database di dalam htdocs-nya XAMPP, teman-teman langsung saja buat new file yang namanya adalah di sini ya, langsung namanya koneksi. Yang pertama harus kita lakukan adalah koneksi ke MySQL-nya. Pertama kita buka dulu, tutup PHP-nya di sini, kemudian kita tutup lagi. Di sini kita ingin membuat koneksi terlebih dahulu ya. Pertama harus kita lakukan adalah hostnya apa? Kita buat variabel dulu, kemudian localhost, kemudian ada user ya, yang mana user ini adalah root. Kemudian di sini ada juga namanya password. Kalau teman-teman menggunakan XAMPP, passwordnya itu 0 ya, string kosong ya. Kemudian di sini ada nama database-nya ya, database DB aja singkatnya. Kemudian di situ nama database-nya apa nih teman-teman? Nah, misalnya di sini di XAMPP kita buat database-nya terlebih dahulu ya. Di sini di XAMPP MySQL pencet aja admin. Kemudian tunggu hingga waktu yang telah tiba, cuaks bercanda ya. Tunggu sampai nongol dulu. Nah, setelah nongol ini phpMyAdmin-nya, teman-teman buat database baru di sini. Teman-teman bisa menggunakan phpMyAdmin atau bisa menggunakan terminal seperti yang sudah kita ajarkan di video sebelumnya. Tapi di sini saya mau cepat, di sini langsung saja kita buat database-nya di sini. Nama database-nya adalah contoh. Kemudian kita langsung buat aja. Kemudian nama tabelnya adalah misalnya tampil ya. Jumlah kolomnya ada 4 lah misalnya. Misalnya di sini kita kasih nama untuk pertama itu ada user ID. User ID. Kemudian di sini ada nama. Kemudian di sini sudah nama, kita buat tanggal lahir. Misalnya jangan tanggal lahir, alamat aja. Alamat. Kemudian di sini ada
apa ya, nomor telepon lah ya, nomor telepon. Oke, langsung aja. Di sini kita ingin user ID-nya itu maksimalnya 11 dengan panjangnya itu 11 dengan tipe datanya integral sudah benar. Kemudian indeksnya itu sebagai primary, auto increment, kemudian primary di sini. Setelah itu di sini namanya kita mau varchar sebanyak 25. Namanya itu maksimal 25 kata. Kemudian di sini biarkan. Kemudian alamatnya juga varchar. Di sini kita kasih banyak saja, 100 misalnya. Kemudian nomor telepon integral sudah. Panjang nilainya itu nomor tuh biasanya panjangnya itu 12 ya, cuman kita lebihan aja 15. Kemudian sudah, setelah buat itu kita langsung simpan saja ya guys ya. Langsung buat, tunggu ya rada-rada nyelek. Sudah, setelah itu tabelnya sudah berhasil dibuat. Nah, di sini kita buat variabel tadi, database-nya adalah tampil. Database-nya ada contoh di sini, contoh. Nama database-nya contoh. Nah, ini contoh ya. Kita kasih nama contoh. Kemudian kita di sini juga nyimpan variabel tabel aja ya, biar gampang. Nah, variabelnya itu nama tabelnya itu adalah tampil. Oke, setelah tampil. Dan di sini kita buat variabel koneksinya. Dimana yang harus dilakukan adalah MySQL ini connect. Kemudian di dalamnya yang pertama itu ada baris host, variabel host. Kemudian ada variabel user. Kemudian ada variabel password. Dan ada variabel database-nya untuk disambungkan. Setelah itu tabelnya nanti kita pakai belakangan. Ini kita buat pengkondisian di sini untuk mengecek apakah database-nya sudah berhasil tersambung atau tidak. Kita buat if jika koneksinya berhasil dulu ya, kita buat kondisi di sini. Kalau koneksinya true, kita tampilkan pesan berhasil tersambung ke database. Berhasil tersambung ke database. Dan jika tidak, else ini kita berikan pesan gagal tersambung ke database. Oke. Kemudian kita cek di sini di web browser kita. Langsung aja kita localhost. Nah, nama file kita di htdocs-nya apa? Di sini saya namanya get database. Kita localhost kemudian get database. Bisa nggak sih get database? Iya. Kemudian coba ya, kita coba dulu get database. Kemudian di situ ada koneksi.php. Oke, di sini pesan berhasil tersambung ke database ini, yang berarti kita berhasil menyambungkan PHP kita ke database. Oke, habis itu kita ganti ini sedikit, kita balik. Jika koneksinya tidak berhasil, maka sini kita tampilkan saja koneksi gagal tersambung. Pakai die. Kita pakai die di sini. Kita ganti menggunakan die dan dalam kurung ini kita isi ke dalam. Kita pindahkan ke dalam sini. Down nggak bang? Down ya guys ya. Jadi jika koneksinya gagal tersambung, nanti dia akan tampilkan ini. Jika tersambung, ya udah kita lanjut ke tabel yang ingin kita tampilkan di web browser. Jadi jika kita refresh ini nggak ada tampil apa-apa, karena yang mau nanti kita tampilkan itu adalah apa yang kita ambil dari database. So langsung aja di sini kita buat file baru juga yang namanya index.php. Yang pertama harus kita lakukan adalah menulis sintaks PHP di sini ya guys ya.
Kemudian kita include dulu koneksinya biar terkoneksi. Koneksi.php. Sip. Koneksi.php. Oke. Kemudian yang harus dilakukan adalah membuat variabel query untuk mengambil semua isi dari tabel tampil. Caranya yaitu kita buat dulu select semua from, tadi kita sudah mendeklarasikan ya, table aja, from table. Jadi tabelnya tadi sudah kita deklarasikan di sini adalah tampil, sama aja ya, mau tulis from table atau from koneksi sama aja. Tampil. Hmm? Koneksi. Tampil kali. Hah? Udah. Lanjut kita buat variabel result. Di sini kita menggunakan MySQL query, kemudian salah pencet guys. MySQL query di dalamnya ada variabel koneksi. Untuk koneksi dulu terlebih dahulu. Kenapa situ terus? Kemudian kita ke query. Query sudah. Kemudian buat kondisi di sini if result is true, jika berhasil tersambung, maksudnya berhasil terkoneksi, kemudian query-nya berhasil dimasukkan di SQL, kita buat table ya. Kita buat table di sini. Kita buat table untuk tampilkan data. Table ya, kemudian sabar. Ini sebentar dulu, kita jangan langsung ditutup, ntar tutupnya belakangan. Konyol. Nggak gitu guys. Ini table, kemudian kita kasih bordernya 1, ya guys ya. Dan kita tutup tag. Tabelnya pindahin dulu nih, rusuh guys, kita hapus dulu nih. Kemudian apa ya guys? Kita buat isi tabelnya di sini. Echo ada di sini ada tr ya guys ya. Oke. Di dalam tr ada th. Ini apa sih, kenapa dia ngikutin terus dah? Guys, jangan gitu guys. Ini aja kita satu-satu ya, nanti baru kita gabung. Setelah tr, sumpah, kenapa gitu dah? Kita hapus dulu belakang, depan aja. Kemudian kita di sini echo lagi untuk isiannya. Kenapa dikasih tahu guys? Ya udahlah, enak kan jadinya, kita tinggal tulis saja. Ada ID, kemudian ada nama ya, kemudian ada alamat, kemudian ada tadi apa aja sih di tabelnya. Ketika AI membantu sangat. Nama, alamat, nomor telepon ya guys. Nama, alamat, di sini ada echo nggak tr dulu guys, kita buat echo-nya th, kemudian di sini ada nomor telepon. habis itu guys kita tutup. Di sini kenapa gini, nanti aja guys kita tutupnya. Table border Belum nutup kan? oh iya, belum tutup, ntar tutupnya di bawah. Table tr, di sini kita tutupnya
di luar table echo tutup ya sih. Oke, cok semua sih, Man. Hah? Lah. Oh, ini gini nih, ini karena ada 2 string nggak boleh nih. Ini. Tuh satu aja lah. Tuh maksudku. Nah, kemudian kita buat result true, kemudian kita buat di sini untuk loopingnya while kita buat variabel row, yang mana variabel row ini kita buat variabel row-nya. Ini kita buat variabel row sama dengan MySQL assert, kemudian resultnya true. Apabila resultnya berhasil, iya kah? Kok gitu ya? Ya udahlah, lanjut aja. Kita buat looping di sini, yang mana kayak gitu ya? Gitu kah? Pakai nanya. Ya udah, lanjut dulu ya. Ini nanti kita rapikan. Kemudian di sini ada echo untuk isiannya. Kita buat garis dulu. Kemudian ada echo. Pertama ada ID. Ini isiannya ngambil dari kolom ID di table. Kemudian ada nama di bawah kolomnya, nama ada nama yang dari database. Kemudian di sini juga ada alamat. Kemudian di sini ada nomor telepon. Kemudian kita tutup tag garisnya, tutup tag row-nya. Udah ya. Tapi kita lihat dulu hasilnya guys, biar tidak pusing. Kita coba ke koneksi ya guys. Tadi kita namanya index. Kita langsung lihat aja. Ya, berhasil tampil, ada ID, nama, alamat, nomor telepon. Di sini kita buat kondisi jika database-nya kosong. Di sini kita masukin ya ke dalam. Nggak ada, benar segitu. Iya benar. Kita buat kondisi else jika database-nya nggak ada data ya. Kita berikan peringatan tidak ada data di dalam database. Oke, jangan lupa tutup semikolonnya. Sudah, kemudian kita cek karena di sini tidak ada data. Woi, kenapa begitu? Apa gara-gara else? Begitu kan? Seharusnya tidak ada datanya muncul. Nah, kita refresh index.php. Tidak mau muncul ya. Apa gara-gara ini? Kita harus pindahin ke dalam. Seperti itu kah? Sama saja guys. .php. Apa yang error di sini? Kenapa ini tidak muncul padahal database-nya kosong? Ini udah benar. Oke guys, di sini kita tutup tabelnya. Seharusnya kita tutup di sini ya guys ya, di atas sini. Kemudian kita lihat dulu ini apakah masih oke. Masih ternyata ya. Oh, di sini ternyata kita harusnya menampilkan data. Kita menggunakan di sini kita tutup lagi. Sini kita buat MySQLi 6 rows ya. Kita membuat kondisi jika
kolom yang ada di dalam tabel ini lebih dari 0, maksudnya ada gitu ya, maksudnya nggak kosong, maka kita lakukan codingan ini di sini. Kita tampilkan data yang ada di dalam database pada table. Dalam database contoh pada table tersebut kita tampilkan ini ID, nama, alamat, nomor telepon yang ada ya, karena di sini kondisinya itu lebih dari 0, maksudnya ada datanya, nggak 0, nggak kosong. Nah, jika datanya kosong atau sama dengan 0, di sini kita tampilkan pesan tidak ada data di dalam database. So, jika kita refresh ini, maka akan tulisan ada tidak ada data di dalam database. Nah, cara menambahkan secara manualnya, kita bisa pergi ke phpMyAdmin tadi, kita tambahkan yang nantinya, maksudnya tambahkan ini nanti ada di episode berikutnya. Sini kita mau hanya ingin menampilkan data secara manual di sini ya. Nanti insya Allah pada episode berikutnya kita akan membuat cara add database dari sini. Sini sudah user ID-nya kita biarkan. Row-nya bukan ID ya, row-nya di sini berdasarkan table tadi kita kasih nama user ID. Oke. Nomor teleponnya juga di sini nomor telepon ya, bukan nomor telepon. Jadi di sini akan error jika kita kasih itu. Oke. Alamat sudah benar, nama sudah benar. Di sini misalnya kita kasih, karena user ID-nya tadi udah auto increment, jadi kita biarkan saja. Karena nanti dia auto bakal keisi sendiri gitu. Jadi misalnya namanya di sini adalah Versik ya. Versik. Kemudian alamatnya adalah LAN of Down misalnya. LAN of Down RRQ misalnya. Kemudian di nomor teleponnya versi itu ada 087898989800. Ya, tidak boleh lebih dari 15 karena maksimal 15. Itu oke, kita kirim. Sini datanya berhasil ditambahkan ya. Jadi di sini ketika kita refresh, maka ada data yang namanya Versik LAN of Down RRQ dengan nomor telepon seperti ini. Oke guys, seperti itu caranya untuk menampilkan data dari database ke dalam PHP kita guys ya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membuat fitur untuk menambahkan data dari PHP kita, dari web browser yang kita buat gitu. Terima kasih ya, kurasa ini jelas ya, karena atau kurang jelas, jadi kita mungkin saya harus mengulang sedikit ya. Di sini saya akan jelaskan lagi. Di sini yang harus kita pertama buat adalah kita harus menginclude dulu, kita harus membuat koneksi terlebih dahulu, karena tanpa koneksi kita tidak akan bisa tersambung ke dalam MySQL database, ke dalam DBMS yang kita buat, ke dalam database. Kemudian di sini misalnya kita hapus ini, maka di sini akan error ya guys, karena di sini adalah kita harusnya mengkoneksi database kita terlebih dahulu. Oke. Dan kita ulanginya. Kita harus buat koneksi terlebih dahulu. Setelah kita buat koneksi, kita buat koneksi, kita buat query SQL-nya ya guys ya. Kita buat select all from table. Ini maksudnya untuk mengambil semua data yang ada di dalam table. Kemudian kita buat variable result sebagai penghubungnya ya. Jadi MySQL query ini adalah fungsinya untuk mengetik query di dalam MySQL. Kemudian sini kita koneksi terlebih dahulu, kemudian kita select semua yang ada di dalam tabel apa tadi? Tabel tampil tadi. Nah, setelah itu kita buat kondisi di sini untuk mengecek apakah ada kolom yang tersedia di dalam tabel tampil tersebut. Di sini kita kasih kondisi lebih dari 0 ya. Maksudnya itu jika ada kolom atau isi di dalam database tersebut, misalnya dari result ini kan kita berhasil ngambil data semua yang ada di dalam tabel. Ketika tabel tersebut lebih atau
lebih dari 0 maksudnya itu ada di dalam tabel itu ada data, maka kita akan melakukan semua yang ada di dalam dalam ini. Semua yang ada di dalam baris ini. Kita akan melakukan semua ini. Jadi kita akan membuat tabel dengan isiannya ID, nama, alamat, nomor telepon, dan di sini ada isiannya itu kita menggunakan pengkondisi looping ya, untuk mengambil semua untuk mengelompokkan semua data yang ada di dalam tabel tampil tadi ya. Jadi di sini kita row MySQL fetch as search result ya. Sini isiannya ID adalah dari user ID, isian nama adalah isian dari tabel nama adalah nama di sini. Kemudian isian dari alamat adalah database kolom alamat, kemudian nomor telepon dari database kolom nomor teleponnya di sini. Seperti tergantung sesuai dengan kolom yang di sini. Kolom yang ada di sini user ID, nama, alamat, nomor telepon user ID, di dalam ID, nama di dalam nama, alamat di dalam alamat, nomor telepon dalam nomor telepon. Kita di sini menggunakan looping untuk mengambil data atau mengelompokkan data menggunakan looping ya. Jadi misalnya ada banyak data yang ada di dalamnya, semuanya akan terulang, kan ambil gitu. Oke, semoga cukup jelas. Kemudian kita buat pengkondisian jika ininya tadi ini misalnya lebih dari kurang dari 0, maksudnya nggak ada datanya, maka akan yang tampil itu adalah tidak ada dalam database. Coba seperti ini. Jika kita misalnya di sini kita hapus ya tabelnya, di sini kita kosongkan tabel. Ketika kita kosongkan tabel, maka di sini nanti dia akan muncul pesan tidak ada data di dalam database. Kenapa? Karena di sini datanya itu kurang dari 0 atau sama dengan 0, atau maksudnya tidak ada data di dalam database, sehingga yang tampil adalah ini yang di dalam sini. Jadi ini maksudnya jika terdapat kolom yang ada isi database-nya lebih dari 0, maksudnya ada lebih dari 0, maka tampilkan semua yang ada di sini. Maksudnya jalankan kode ini, yaitu menampilkan tabel dengan TH-nya ID, nama, alamat, kemudian isiannya adalah di sini menggunakan looping, kemudian ada penutup tabelnya di sini. Nah, dan jika misalnya datanya tidak ada ya seperti tadi, itu tidak ada label. Ini karena datanya tidak ada, maka yang seperti itu ya. Jika kalau ingin menambah data secara manual kita bisa seperti ini. Dan nanti insya Allah episode berikutnya kita akan menggunakan web browser sebagai penambah data di dalam database kita, guys. Oke, di sini misalnya nilainya kosong karena auto increment. Misalnya namanya adalah Albert ya. Kemudian alamatnya adalah Land of Dawn Onyx misalnya. Kemudian ada nomor teleponnya 08765431 dan kirim. Nah, nanti di sini karena datanya ada, maka yang dijalankannya adalah ini. Oke. Nah, maka seperti ini hasilnya. Oke. Saya harap teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita kerjaan alhamdulillah ya. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.